Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh dan Majelis Pendidikan Aceh menggelar rapat pleno pertama pada Rabu 29 Juni 2022 di Banda Aceh. Rapat pleno yang bertajuk evaluasi proses penerimaan peserta didik baru tersebut dilakukan atas masukan dan atensi dari masyarakat Aceh. Ketua Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh, Dr. Muhammad Japar menjelaskan bahwa Gubernur Aceh telah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh. Menurutnya, Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, memberikan pertimbangan dan masukan dalam rangka penyusunan regulasi bidang pendidikan, memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan strategis bidang pendidikan, dan memberi arahan dalam pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pengawasan di bidang pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan Ketua TKPPA untuk hadir pada rapat pleno TKPPA hari ini, dan ini juga selain dari unsur pemerintah Aceh, unsur instansi vertikal dan juga perguruan tinggi, serta ada juga yang dari unsur sekolah. Kita juga perlu mengingatkan kembali tentang keberadaan TKPPA ini. TKPPA ini penting ya. Yang pertama, TKPPA ini dibentuk pada tahun 2010 ya, dan terus dilanjutkan sampai dengan sekarang dengan keputusan gubernur yang anggota-anggotanya terdiri dari pembuat kebijakan yang ada di pemerintah Aceh. Dan ini juga keberadaan lembaga ini juga merupakan hal yang spesifik. Peran dari TKPPA ini sangat penting. Yang pertama, di dalam TKPPA ini melibatkan berbagai komponen, melibatkan berbagai pakar, berbagai praktisi, dan juga barangkali aktivis pendidikan. Ya, ini bisa mempersatukan semua kekuatan di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga ini juga bisa memberikan berbagai pertimbangan, masukan, rekomendasi dan sebagainya kepada pemerintah daerah dan juga instansi vertikal dalam menyusun kebijakan tentang pendidikan dan juga dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi ini merupakan satu hal yang khusus. Pemerintah Aceh dalam hal ini gubernur sudah mengeluarkan keputusan gubernur, yaitu keputusan Gubernur Aceh nomor 420.0/978/2021 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh atau TKPPA. Di dalam keputusan ini ditugaskan, ini beberapa tugas yang harus kita laksanakan atau yang harus dilaksanakan oleh TKPPA. Yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan Aceh. Yang kedua, memberikan pertimbangan dan masukan dalam rangka regulasi bidang pendidikan. Yang ketiga, memberi masukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir, memberi arahan dalam pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pengawasan bidang pendidikan. Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Profesor Abdi Awahab menyampaikan beberapa rekomendasi. Salah satunya untuk jangka panjang supaya Dinas Pendidikan Aceh dan Kanwil Kementerian Agama di Aceh perlu membuat regulasi tentang sharing guru berkualitas dari sekolah favorit ke sekolah lainnya, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Rapat kali ini kita khusus membicarakan semacam evaluasi pelaksanaan daripada PPDB. Dan saya kira kita semua ketahui bahwa PPDB di Aceh sudah berjalan dan bahkan ada yang sudah selesai, walaupun tadi ada sebagian yang tertinggal. Jadi ini barangkali yang perlu menjadi perhatian kita, bukan perhatian, mengingatkan kita semua bahwa kita dalam melaksanakan ini ada acuannya gitu. Itu antara lain inilah yang disampaikan. Misalnya kebijakan itu kita sangat tergantung kepada surat keputusan atau peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021. Itu pegangan utama di dalam pelaksanaan PPDB ini. Dari kebijakan ini kita bisa mengambil beberapa poin barangkali yang menjadi perhatian kita bersama. Pertama, itu pelaksanaan PPDB di daerah harus mengacu kepada keputusan Menteri nomor 1 tahun 2021 itu. Artinya apapun kebijakan daerah, memang kebijakan daerah dibuka peluang, tapi kita selalu mengacu kepada ketetapan yang telah digariskan dalam keputusan menteri itu.
Yang kedua, itu pelaksanaan PPDB menggunakan mekanisme daring. Itu adalah peraturan ya. Tetapi pada keadaan di mana kita tidak tersedia jaringan yang cukup, seperti di daerah kita barangkali ada beberapa, dan kita masih diberi kesempatan untuk menggunakan PPDB itu melalui mekanisme luring, itu langsung. Dan saya kira hampir-hampir pasti kita dapat katakan bahwa di daerah kita lebih banyak luring daripada daring. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang perlu barangkali, ini diharapkan, ini sangat lembut bahasanya. Jadi dimohon kepada kepala dinas provinsi, kabupaten, kota untuk menyiapkan beberapa hal, antaranya ada 4 hal. Silakan. Yang pertama adalah menyiapkan juknis pelaksanaan daripada PPDB itu sendiri. Ini adalah tugas atau peran yang harus diemban oleh kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, kota, dan juga Kemenak. Ini juknis ini sangat perlu karena ini sangat dibutuhkan sebagai panduan setiap satuan pendidikan yang ada di Aceh. Dan ini adalah, saya melihat bahasanya sangat baik. Biasanya ini perintah nih sebenarnya, tapi ini hanya dimohon kepala dinas. Jadi biasanya kalau di Aceh ini kan perintah, saya kira banyak sekali memberikan perintah kepada sekolah. Saya kira ini tujuannya adalah supaya kita aware gitu, kita benar-benar memperhatikan bahwa supaya penerimaan mahasiswa baru itu sama di seluruh daerah. Tidak ada suatu diskriminasi, tidak ada suatu tindakan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Saya kira kalau kita pahami aturan ini, itu tujuannya itu.